Oke, what a fight. What a fight apanya ya Allah, dipilih-pilih nonton hasilnya sangat-sangat mengecewakan. Nah, I'm not a big fan of Conor McGregor ya. Bukan fans Conor, hanya fans MMA biasa dan saya ingin menikmati pertunjukan striker hebat dari Holloway dan McGregor, tapi hasil yang sungguh di luar dugaan. Saya kira tidak ada satupun analis, pandit atau bahkan fans yang akan menduga bahwa hasilnya seperti itu. Aduh, 5 tahun bagi fans McGregor, untung saya bukan, tapi sebagai fans MMA tetap menyambut baik kedatangan McGregor kan. Dan dari awal memang kebanyakan termasuk saya tidak berekspektasi McGregor akan menang. Tapi ya kalahnya nggak gitu juga. Aduh, 37 tahun ngapain pakai tendangan-tendangan yang nggak penting seperti itu ya. Jadi dan entah kenapa fighter tua ketika mereka comeback ke UFC itu ada kecenderungan untuk atraksi tendangan-tendangan yang enggak penting. Misalnya Nick Diaz saat comeback lawan Robbie Lawler dulu. Nick Diaz di masa jayanya hebat, tapi kan dia sudah sangat tua. Dia buka dengan tendangan yang sangat merugikan kakinya sendiri kan. Dan ini malah lebih parah, The Notorious Conor. Hasilnya mending nonton Argentina tadi, tapi ya sudah lah, ini memang rezekinya Max Holloway ya. Saya tidak paham kenapa usia setua Conor membuka pertandingan dengan tidak bijaksana seperti tadi gitu. Harusnya dia mulai dengan standar saja, boxing dan sebagainya. Bukan saya menyarankan fighternya untuk seperti itu, tapi karena sebagai fans kan ingin ya setidaknya ronde satu full lah. Ini ronde satu cuma berapa detik tadi. Eh, dan untung Max Holloway tadi tidak ngegas ya. Begitu dia tahu karena salah pijakan dalam melakukan tendangan kaki kirinya, Holloway itu langsung sadar bahwa ada yang tidak beres dengan McGregor. Makanya dia tadi sempat tanya ke wasit kan, ini udah cedera loh, ini mau dilanjutin nggak gitu. Lanjutin, lanjutin. Akhirnya beberapa kali kena pukulan yang tidak perlu. Dan ya ya tapi ada respectnya untuk McGregor. Jadi dia seorang showman, orang yang suka menunjukkan pertunjukan, apalagi di fightnya kan. Pertandingannya kan selalu menjual dan tidak bisa dipungkiri uangnya pun luar biasa. Karena itu McGregor memang selalu berusaha untuk menampilkan yang terbaik, tontonan paling menghibur untuk para fans UFC. Cuma ya gak gitu juga dong. Itu pengennya sih nonton yang terbaik, tapi cuma berapa detik doang kan. Ya eman sekali waktunya, tenaganya yang dicurahkan untuk nonton itu. Apalagi di saat yang bersamaan ada Argentina, mending nonton Argentina tadi. Jadi ya cukup cukup bukan cukup kecewa ya, sangat kecewa dengan penampilan Conor yang seperti itu. Menurut saya itu adalah penampilan Conor yang paling memalukan, jauh lebih memalukan saat melawan Habib. Ini banyak yang ya memang banyak yang sentimental pada McGregor karena McGregor diayam-ayamin sama Habib, memang betul. Tapi sebenarnya McGregor ketika lawan Habib itu adalah McGregor yang hebat, terutama takedown defense-nya di ronde pertama, dan jarang orang memberikan kredit untuk itu. McGregor kalah memalukan betul, tapi gak sememalukan tadi. Ya Allah, itu memalukan banget loh. Aduh, udah ekspektasinya kita sebagai fans awam, fans netral, apalagi fans McGregor kan sangat tinggi untuk comebacknya McGregor kan. Tapi dikasih 2 kali tendangan langsung udah selesai gitu aja. Jadi ya seperti kata Max Holloway, it is what it is gitu. Dan yang paling diuntungkan tentu saja adalah Max Holloway karena sudah hampir dipastikan setelah ini McGregor akan minta rematch lagi. Dan kalau minta rematch ke Holloway, udah pasti Holloway akan ketiban bayaran lagi yang super besar gitu. Jadi ya it is what it is seperti kata Max Holloway. Dan besok juga saya bingung apa yang perlu saya review dari pertandingan sependek itu. Harusnya itu kan engagementnya harusnya kuat ya untuk Conor McGregor ya, tapi kadang cuma segitu doang ya. Masa storyline terus. Jadi ya kita lihat nanti besok kayak gimana saya buat video reviewnya. Dan untuk komen event saya harus angkat topik ke Paddy Pimblett. Dia sangat luar biasa. Pertandingannya berlangsung cepat tapi tidak mengecewakan. Ya agak mengecewakan untuk BSD karena terlalu terburu-buru untuk men-check down Paddy, dan saya kira BSD agak meremehkan
grapplingnya Paddy ya. Memang grapplingnya Paddy sebelum pertandingan ini masih tampak ya bukan level atas tapi ya level menengah ke atas lah. Tapi terlalu sembrono menembakkan takedown di detik-detik awal. Padahal BSD udah mendapatkan momen yang bagus, momen strikingnya yang bagus, jadi sayang sekali. Dan kredit untuk Paddy Pimblett itu apa ya, transisi dari guillotine menuju ke dorstroke kemudian ada rollingnya itu memanjakan mata sih. Itu wah luar biasa, emang grapplingnya Paddy sehebat itu ternyata. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Justin Gaethje adalah seorang, ya saya agak bias ke Justin sih, tapi memang benar Justin itu memiliki pertahanan grappling yang hebat. Dan memang Paddy itu bukan offensive atau attacking grappler, dia lebih ke defensive grappler. Dia tidak membuat inisiasi untuk takedown, tapi sekalinya dia kena takedown, dia akan menyiapkan counter yang bagus. Nah itu Paddy Pimblett sifatnya seperti itu. Dan dengan skill set yang seperti itu, saya kira Paddy sudah layak disebut top contender. Karena sebelumnya saya juga masih ragu apakah Paddy ini top contender atau tidak, top contender karena skill atau karena popularitas. Tapi dengan kemenangan ini sudah tidak bisa dibantah, Paddy adalah top contender UFC lightweight dan pasti akan didorong oleh UFC karena Paddy Pimblett memiliki magnet yang luar biasa. Dia bisa membius dengan auranya membius penonton untuk bernyanyi, beryel-yel, berteriak bersamanya, dan itu adalah nilai plus bagi UFC sebagai promotor yang sangat menjunjung tinggi uang, menjunjung tinggi popularitas, tapi skill setnya juga ada ya. Akan menarik kalau nanti misalnya Paddy Pimblett dapat Ilia Topuria, karena Justin Gaethje sudah dari awal mengatakan dia tidak ingin rematch melawan Topuria karena emang Topuria gak layak sih untuk mendapatkannya ya. Menang KO, kalah KO dan kalahnya nyerah lagi. Jadi ya secara teknis gak layak untuk mendapatkan rematch langsung. Dan juga Topuria belum pernah mempertahankan sabuknya sama sekali, jadi masih bisa dianggap juara baru yang belum memiliki kontribusi besar terhadap kelas ringan. Jadi dia tidak layak untuk langsung mendapatkan rematch. Yang paling kasihan tentu saja Justin Gaethje karena lawan Conor hampir pasti sudah tidak bisa. Karena Conor kalaupun comeback dia akan nagih kembali ke Max Holloway, dan kalau menunggu lama maka Justin Gaethje terlalu tua. Jadi secara proporsional ya Justin Gaethje harus melawan Arman Tsarukyan sih, mau nggak mau ya. Jadi saya fans Justin dan memang saya khawatir kalau Justin ketemu Arman Tsarukyan. Tapi ya mau gimana lagi, Arman yang paling layak. Karena Paddy sendiri mengatakan bahwa dengan kemenangan lawan BSD pun saya belum tentu layak untuk dapat title shot karena saya baru menang sekali setelah kalah dalam perebutan sabuk interim gitu. Dan respect untuk Paddy yang berjiwa satria, jarang-jarang fighter yang seperti itu dengan rendah hati mengakui bahwa dia belum layak gitu. Itu perlu dihargai dari seorang Paddy Pimblett ya. Cuman kok rasa-rasanya feeling saya Arman Tsarukyan nggak akan dikasih title shot secepatnya sih. Kayaknya masih satu pertandingan lagi, apalagi waktu streamingnya Neon Merab itu mengatakan bahwa dia sudah tahu bocoran jadwal UFC Arman selanjutnya. Dan kalau Merab sudah tahu padahal Justin Gaethje baru saja bertanding lawan Ilia Topuria, kemungkinan besar lawan Arman selanjutnya bukanlah Justin Gaethje gitu. Apakah Charles Oliveira untuk PMF? Maybe, tapi ya kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Ya, selamat untuk fans Max Holloway, jagoan Anda menang dengan sangat mudah, dan selamat untuk McGregor fans, paling enggak itu mengobati kekangenan kalian kan sebagai fans McGregor. Udah tampil luar biasa di entrance-nya ya, udah pakai pasangan penampilan yang luar biasa dalam masuk ke oktagon, terus ada asap-asapnya, terus potongan rambutnya juga menggunakan model mirip Chuck Liddell, jadi sangat ikonik lah. Jadi terus gestur gaya-gayanya memang the one and only Conor McGregor. Kalah ke Seleo. Jadi ya dinikmati saja itu. Oke, kita bahas video lengkapnya di review lengkapnya di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.